Oke, selamat datang lagi di channel Just Olaf. Jadi setelah aku share ke kalian cara install OBS Studio sama cara record display sama record gaming, kali ini aku akan share ke kalian best settingan terbaik untuk gaming. Dan gamingnya itu bisa pakai 1080 60 fps. Jadi resolusi terbaik dengan fps yang paling mumpuni untuk YouTube ya. Jadi YouTube itu kan maksimal sekarang 60 fps. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Oke? Dan sebelum masuk ke videonya, jadi sebagai perbandingan untuk nge-record 1080 60 fps, aku pakai laptop Omen. Jadi dengan GPU-nya tuh 1650 Nvidia ya. Nvidia GTX 50 dan CPU-nya itu Core i7 9750 ya. Dan itu sebagai perbandingan aja. Jadi misal kalau kalian spesifikasinya berbeda kan otomatis settingannya juga pasti berbeda kan, kecuali kalau laptop kalian Sultan rata kanan los dol gendeng. Oke, kita langsung masuk ke videonya. Oke, jadi aku sudah masuk di OBS-nya ini dan aku atur settingannya ke default, jadi agar yang baru install OBS bisa mengikuti tutorial ini. Jadi kita langsung masuk ke setting. Kemudian di sini untuk general aku nggak auto-atik ya, jadi aku biarkan sesuai sama defaultnya. Kemudian aku langsung masuk ke video dulu. Nah, video. Nah, di video ini ada base sama outputnya ya. Untuk yang base resolution ini sesuai sama yang monitornya kalian sendiri. Kalau semisal aku laptopnya pakai 1920 x 1080. Ya, kemudian untuk outputnya kita bisa atur, bisa 720, bisa 180, bisa di bawahnya lagi kalau misal kepentingannya bukan buat game ya. Tapi yang penting kita nggak bisa ngatur di atasnya 1080 ini. Nggak mungkin juga kan kalau outputnya lebih dari base-nya itu. Dan kalau misal rekomendasiku, kalau misal kalian bisa 1080 atau 720, kalian pakai yang maksimal dari base-nya aja. Karena misal kalau kalian nguploadnya mungkin ke YouTube atau ke teman kalian, pasti kan kalian ingin teman-teman kalian atau orang lain yang ingin melihat video kalian itu melihat dengan resolusi terbaiknya dia. Di sini aku atur 1920 x 1080 juga. Kemudian untuk downscale filter ini aku pilih ke Lancos ya, Lancos 36 sampel ini. Ini ada pilihannya banyak sih 4, dan ada pilihannya kalau misal kamu pilih Lancos itu bakal kayak gimana. Cuman aku pernah pakai satu-satu, aku coba satu-satu, kayak perubahannya tuh buat gaming nggak terlalu signifikan sih, atau aku aja yang melihatnya tuh kurang jelas karena hampir sama mungkin ya. Cuman aku ambil yang Lancos ini. Kemudian untuk common fps values, nah ini pasti aku ambil yang 60 karena laptopku mumpuni ya, jadi mungkin yang laptopnya mungkin di bawah atau nggak kuat mungkin 30 cukup atau 60 aja sekalian, karena gaming kalau 60 fps itu bagus sih. Dan biasanya kalau di YouTube kan ada resolusi yang 720p sama 720 60 fps. Kemudian untuk 1080 juga ada yang 1080 sama 1080 60 fps. Jadi aku maksimalkan ke yang aku bisa di laptopku ini agar yang lihat videoku nanti itu bakal puas sama hasilnya. Kemudian masuk ke output ya. Masuk ke output ini ada pilihannya simple. Nah, simple ini kita pilih yang advance, kita atur ke advance. Kemudian di sini aku nggak ngatur-ngatur yang streaming ya, jadi aku biarin karena aku di sini mau kasih tahu ke kalian cara recordingnya. Jadi kita masuk ke recording. Kemudian di recording pad ini terserah kalian mau taruh videonya kemana. Kalau aku sebenarnya naruhnya di local disk day sih. Local disk day soalnya space-nya ada banyak. Jadi kalian taruh di space yang banyak, masih banyak free-nya. Karena siapa tahu kalau recording kalian videonya banyak atau besar. Kalau kalian punya hard disk itu kan terserah kalian sendiri. Jadi aku taruh ke defaultnya aja. Kemudian recording format ini. Nah, recording format ini aku saranin pakai MP4 aja. Karena kalau pakai MP4 itu dia itu paling lazim dipakai di software editing kayak misal Premiere Pro, kemudian buat di YouTube itu lebih bagus pakai MP4 sih. Jadi
kayak nggak usah ngubah-ngubah format lagi, udah pasti diterima kok. Kemudian untuk audio track ini buat yang audionya lebih dari satu sih mungkin bisa dicentang 2 sih. Cuman kalau aku cuma 1 karena aku nggak ada audio eksternal. Jadi kalau pakai headset doang, dan kalau semisal pakai webcam, audionya nggak bakal aku pakai karena audionya kecil, kurang bagus. Kemudian encodernya ini ada banyak nih, ada 3. Cuman aku pilih yang NVIDIA NVENC ini, dan untuk NVIDIA NVENC ini kan udah pasti pakai VGA itu GPU-nya ya. Dan kalau X264 ini kita pakai CPU-nya, atau kalau punya aku ini Intel. Karena aku saranin ke NVIDIA NVENC ini. Nah, kemudian di sini ada rate control ya. Di sini rate control ada CBR, CKP sama VBR. Les ini aku masih kurang paham. Cuman sini aku saranin kalian pakai VBR aja. Kalau semisal mau yang optimal itu kayak terbaik, tapi belum tentu yang terbaik dari segi kualitas sih kalau menurutku. Karena kalau kalian mau mencari kualitas, kalian bisa ambil di CKP. Cuma size-nya benar-benar besar. Gambarannya kalau misal kalian ambil CKP ini 20 atau misal kalian atur ke 15 gitu, itu bisa 1 jam kalian nge-record itu bisa sampai 20 sampai 30 giga. Kalau buat gaming, nanti gila parah. Makanya itu aku saranin ke CBR. Nah, kemudian di CBR ini karena laptopku pakai 1080 outputnya, jadi aku saranin aku mau pakai ke 25.000 kbps. Nah, tahu dari mana kalau aku harus pakai 25.000 kbps? Nah, di sini ada panduannya sih. Kalau mau bingung itu di link yang aku kasih di sini nanti itu ada panduan untuk kalian ketika upload ke YouTube-nya, ke video YouTube itu yang disaranin berapa. Kalau semisal yang 1080 itu untuk yang HDR itu kalau nggak salah 15.000 kbps sih. Kemudian untuk yang 720p itu 9.000-an lah, 9.000 kbps. Cuman kalau aku ambil yang lebih banyak ya untuk kualitas sendiri, tapi ini opsional sih. Kalau misal kalian pilih yang 720 ya atur 9.000 atau lebih dari 9.000. Yang pasti semakin besar bitrate-nya ini, size-nya pasti akan lebih besar. Dan kalau misalkan masih bingung pilih yang mana dari keempat ini, mungkin aku bisa kasih kalian video selanjutnya untuk membahas tentang rate control ini. Karena rate control ini cukup panjang kalau dibahas dalam satu video saja ya. Dan aku akan kasih kalian contoh gamingnya kalau misal kita pakai CBR, CKP atau VBR dalam berbagai game gitu ya, dengan berbagai macam variabel nanti. Kemudian untuk presetnya aku atur ke mass quality ya. Ini opsional, kalau semisal laptopnya kalian kuat ya monggo. Kalau semisal emang nggak bisa maksain quality ya ke performance juga bisa. Yang pasti kalau quality, kalau semisal laptopnya mumpuni, FPS-nya masih aman kok, masih dijaga 60. Oke, kemudian udah selesai di sini. Di audio sample rate cuma aku atur ke 48 sih, aku tinggiin aja. Kemudian di sini kita ngereset dulu nanti. Dan di stop audio nih nanti ini opsional sih nanti tergantung kalian makanya apa, cuman aku atur ke standarnya aja. Kemudian di advance ini proses priority aku pakai ke above normal aja. Sebenarnya kalau misalnya aku sendiri nggak ada perbedaan sih sama above normal, cuman ya aku pakai ini aja juga biar aman. Kayaknya udah itu dulu sih, yang lain sudah. Untuk output yang penting, oh ya ini sebentar, di output ini atas ini ada audio. Di audio ini untuk audio bitrate aku ambil ke 320 sih. 320 itu kayaknya bisa itu deh, kayaknya stereo gitu, jadi lebih baik dan nggak ngaruh ke performa laptop juga, performa komputer kalian. Jadi ambil yang tertinggi aja biar kualitas suaranya lebih bagus, karena semakin besar bitrate juga pastinya kualitasnya semakin bagus. Jadi oke, kita apply. Nah
Ini karena aku tadi setting sample rate-nya aku ubah, jadi kita harus nge-restart ya. Nah, setelah kalian tahu bagaimana spesifikasi kalian dan cara untuk settingan khusus untuk kalian sendiri, aku akan kasih share ke kalian bagaimana tampilannya recordku kalau misal aku pakai 1080 60 fps pakai settinganku yang tadi. Jadi di sini aku mau pakai record game buat game Dota sama game Watch Dogs ya. Jadi game yang Dota itu karena FPS-nya itu cenderung tinggi. Kemudian untuk game Watch Dogs itu karena gamenya itu cenderung berat. Jadi ketika FPS-nya bisa 60 atau di bawah 60 tuh kita akan bisa mengetahuinya langsung ya. Oke? Oke, jadi untuk game pertama ini aku main game Dota 2 karena game ini FPS-nya cenderung tinggi. Jadi kita bisa tahu ketika FPS kita maksimal ke 60-nya kayak gimana. Jadi di sini aku pakai preset medium, bukan medium. Preset rata kanan ya, rata kanannya Dota. Mediumnya itu yang di Watch Dogs. Saya lupa. Ya, di sini kelihatannya masih jernih dan masih bisa 60 fps ya untuk settinganku tadi. Dan dari videoku ini sekitar 1 menitan, 1 menit 10 detik lebih tepatnya. Itu kita dapat Zeiss 214 MB. Jadi bisa kalian hitung sendiri ya, kayak perhitungannya kalau misal pakai CBR 25.000 kbps itu kayak gimana Zeiss-nya kalau misal game yang kamu record itu berapa menit, misal 30 menit bakal kayak gimana. Oke, yang kedua adalah game Watch Dogs 2. Jadi di game kedua ini aku pakai preset medium karena kalau preset yang ketinggian nanti resiko panas laptopnya ya. Kalau laptopnya panas pasti baterainya ikut ngurang, jadi nggak maksimal. Dah kelihatannya masih 60-an fps-nya. Cuman kalau semisal aku coba pakai kendaraan itu kemungkinan frame rate-nya agak turun ke 40 sampai 50-an. Tapi itu masih layak ya. Jadi ya bersama dengan yang kita record ini FPS-nya persis. Jadi untuk performanya nggak terlalu mempengaruhi ke permainannya sih. Jadi dan ini permainanku agak barbar ya. Jadi jangan ditiru. Ini aku lagi nganggur aja cari-cari keramaian. Nah, gimana? Sudah dapat pencerahan? Nah, jadi mungkin segitu dulu dari video kali ini. Semoga kalian semua dapat mengetahui settingan OBS kalian untuk ngegame, khusus untuk spesifikasi laptop kalian sendiri. Oke, thanks for watching.